Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Rizkiana dengan NIM 1264052010025 dari kelas MBS 3A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rohmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review dari sebuah jurnal untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib. Jurnal tersebut berjudul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif yang ditulis oleh Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib dalam jurnal Ar-Rihlah Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy pada volume 1, isu 2 pada tahun 2021. Yang pertama yaitu latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan diakibatkan dari kegagalan konsep pembangunan yang pernah diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru dan juga pernah diterapkan di negara-negara Asia lainnya. Konsep ini dibawa dari paradigma ekonomi neoklasik yang mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan yang terbukti tidak bisa mensejahterakan masyarakat secara merata. Implikasi nyata dari konsep kegagalan pembangunan ini yaitu adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dengan pedesaan. Adapun implikasi negatif dari penerapan ekonomi neoklasik yaitu mempersempit lapangan kerja, tergadaikannya kedaulatan ekonomi bangsa karena dalam ekonomi neoklasik semua sumber daya dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan tidak terjaminnya kesejahteraan para buruh. Yang kedua yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development. Pendekatan ABCD merupakan model pemberdayaan masyarakat yang memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki komunitas masyarakat setempat. Komunitas masyarakat tersebut seperti halnya BUMDes Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kelompok tani, dan kelompok remaja yang merupakan aset berharga yang dimiliki oleh desa. Masyarakat dapat menggunakan potensi yang dimilikinya seperti kecerdasan, kreativitas, ataupun yang lainnya dan kekayaan sumber daya yang dimiliki sebagai senjata pamungkas untuk melakukan program pemberdayaan. Dengan menggunakan pendekatan ABCD ini, mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat yang diberdayakan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dengan menggunakan potensi yang dimiliki sehingga dapat menciptakan kemandirian bagi masyarakat tersebut. Dalam pemberdayaan juga dibutuhkan seorang fasilitator untuk mengidentifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Terdapat 4 komponen dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, problem-based approach merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang dihadapi. Yang kedua, need-based approach merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang ketiga, right-based approach merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, asset-based approach merupakan aspek pemberdayaan dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sendiri. Selain keempat aspek tersebut, juga terdapat aspek satu lagi yaitu aspek sumber daya alam atau SDA yang merupakan aspek terbesar dalam menunjang keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu teori stakeholder. Stakeholder didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Contohnya seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan, pihak swasta
akademisi, masyarakat yang diberdayakan, maupun pihak yang lainnya. Asumsi dasar teori stakeholder yaitu semakin kuat hubungan antar stakeholder, maka semakin baik hasil dari pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, jika semakin buruk hubungan antar stakeholder, maka semakin sulit mencapai keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Keterlibatan tersebut dilihat dari 3 tahapan, yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Yang keempat, yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menaikkan derajat atau kualitas kehidupan masyarakat dengan cara perbaikan pengelolaan sektor usaha masyarakat. Terdapat 3 tahapan dalam usaha pemberdayaan, khususnya yang berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat. Tahapan tersebut yaitu yang pertama tahap asesmen, merupakan tahap awal untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat beserta potensinya. Tahapan ini dilakukan dengan cara mengobservasi suatu wilayah atau desa secara langsung. Yang kedua, yaitu tahap pelatihan. Pada tahap ini, masyarakat diberi pelatihan secara langsung oleh praktisi dan akademisi yang berkualitas untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana berwirausaha dengan baik dan membantu membuat inovasi pada sebuah produk agar dikenal oleh masyarakat lain. Yang ketiga, yaitu evaluasi dan perbaikan. Pada tahap akhir ini perlu melakukan evaluasi dengan melihat progres kesesuaian antara tujuan dengan hasil lapangan, dan apabila ada hal yang kurang sesuai, maka akan dilakukan pengkajian untuk perbaikan. Yang kelima, yaitu tipologi masyarakat. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan serta potensi sarana dan prasarana dalam menentukan pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif di setiap wilayah. Tipologi atau klasifikasi masyarakat secara umum meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama, potensi dasar, terdiri dari potensi alam, potensi penduduk, serta lokasi atau letak suatu wilayah. Yang kedua, tipe masyarakat, ditentukan berdasarkan potensi dominan yang diolah oleh suatu masyarakat sebagai sumber penghasilan utama. Yang ketiga, tingkat perkembangan masyarakat dapat dilihat atau diukur berdasarkan indikator tingkat perkembangan masyarakat. 5 indikator tingkat perkembangan masyarakat. Yang pertama, perkembangan infrastruktur, seperti halnya pembangunan akses jalan raya di suatu wilayah. Yang kedua, perkembangan infrastruktur umum, seperti halnya perkembangan fasilitas umum yang dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat supaya lebih maju lagi. Yang ketiga, perkembangan akses informasi. Masyarakat yang memiliki akses informasi dengan mudah, maka perkembangan penduduknya akan cepat. Sebaliknya, jika akses informasi sangat sulit dijangkau, maka perkembangan penduduknya akan lambat. Yang keempat, perkembangan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat yang maju akan memiliki sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi, sedangkan masyarakat yang kurang maju kurang mengerti pentingnya pendidikan. Yang kelima, perkembangan pendapatan penduduk. Masyarakat dikatakan sudah maju jika pendapatan penduduk sudah di atas rata-rata, dan masyarakat dikatakan tertinggal jika pendapatan penduduknya masih di bawah rata-rata. Yang keenam yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Nilai ekonomi suatu produk di era ekonomi kreatif tidak lagi ditentukan dari bahan baku maupun sistem produksi,
tetapi lebih ke pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi. Terdapat 3 pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima oleh banyak kalangan. Yang kedua, inovasi merupakan ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Yang ketiga, penemuan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi unik. Pada saat ini, perilaku industri kreatif lebih banyak didominasi oleh para generasi muda karena hasil kreasinya sangat kreatif sehingga menjadi potensi tersendiri bagi industri dan bisnis yang menguntungkan. Salah satu contoh dari ekonomi kreatif yaitu pada bidang musik. Para musisi haruslah memiliki ide yang kreatif dan inovatif saat menciptakan sebuah lagu. Para musisi ini membutuhkan pemikiran kreatif dari orang lain mengenai cara mendistribusikan lagunya. Dengan begitu, pesan dari musik yang diciptakan dapat dimengerti oleh para penikmat musik tersebut. Alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Tujuan pembentukan BUMDesa untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun untuk mengoptimalkan potensi BUMDesa perlu upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan Dinas PMD, BUMN, lembaga sosial atau kemasyarakatan maupun pihak swasta. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tahap selanjutnya adalah melakukan persiapan pembentukan BUMDesa. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan atau tipologi desa berdasarkan karakteristik yang dimiliki masing-masing desa. Kemudian, melihat kesiapan dan potensi SDM calon pengelola BUMDesa yang akan menjalankan seluruh kegiatan operasional BUMDesa. Setelah seluruh tahap persiapan dijalankan dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembentukan BUMDesa. Tahap selanjutnya setelah BUMDesa terbentuk secara resmi adalah proses pemberdayaan BUMDesa. Proses pemberdayaan ini sangat penting dilakukan agar BUMDesa yang sudah dibentuk benar-benar bisa berjalan atau beroperasi sebagaimana mestinya. Setelah pemberdayaan BUMDesa dilakukan dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini menggunakan indikator-indikator keberhasilan yang telah ditentukan. BUMDesa yang sudah berhasil ini akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.